Siang semuanya, apa kabar? Bersama saya Dahlia Sarjono, mewakili Yayasan Kanker Anak Indonesia. Kita jumpa kembali di live Instagram Live Talk Share Series dari Yayasan Kanker Anak Indonesia. Oke, so apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, so kita siang ini kembali dengan live talk series Yayasan Kanker Anak Indonesia, dan selalu membawakan topik-topik yang membuat kita bersemangat dan membuat kita selalu menambah wawasan, ya. Dan kali ini saya Dahlia Sarjono bersama teman saya, sahabat kita semua, sahabat Yayasan Kanker Anak Indonesia, bersama Pak Dwi Sutaryantono. Oke, kita panggil Mas Dwi aja ya, bukan Pak Dwi, karena beliau memang udah bapak-bapak, tapi tidak seperti bapak-bapak gitu, karena kita nanti akan membahas yang lebih jauh dari itu. Oke, so topik kita siang hari ini adalah menyembuhkan diri sendiri melalui self hypnosis, ya. Coba kita tunggu apakah Pak Dwi-nya sudah datang. Apakah Pak Dwi sudah ada di sini? Halo Mas Dwi. Halo, selamat siang semuanya. So, saya harap suara saya juga sudah terdengar nyaman ya, terdengar oke ya. Nah, kali ini memang suasananya agak berbeda berhubung Yayasan Kanker Anak Indonesia sedang work from home, so I'm from home. Dan ini adalah pemandangan yang agak hijau-hijau di sini, menyejukkan. Oke, so ya, semoga semuanya masih dalam keadaan, bukan masih, selalu dalam keadaan sehat, karena kita maksud saya adalah masih selalu memakai masker apabila kita bertemu dengan orang, dan kemudian juga masih melakukan jaga jarak, ya, dan kemudian juga tentunya tidak keluar rumah kalau tidak perlu-perlu banget. Oke, karena saat ini sedang mengkhawatirkan sekali, jadi kondisi itu kasus itu masih makin naik, dan ini banyak klaster-klaster baru, terutama semenjak berakhirnya Lebaran kemarin. Oke, so saya harap ini semua tidak terjadi di teman-teman, dan ya, karena kita selalu waspada, kita selalu menjaga semuanya agar kita selalu sehat. Oke, terima kasih untuk semuanya yang telah bergabung bersama kami di sini, dan mohon maaf ini kalau tidak ada yang bisa saya wave gitu, tidak bisa saya wave back. So, bersama Yayasan Kanker Anak Indonesia, teman-teman, tentunya di sini saya juga ingin menyapa para ibu, para adik-adik pejuang kanker, dan di sini kita bersama mengajak semuanya untuk turut mengembalikan senyum sehat anak Indonesia. Oke, dan bagi teman-teman yang ingin berbagi kasih, link untuk transfer, untuk donasi, untuk misalnya akan membuat satu program bersama adik-adik, dapat di link bio-nya Yayasan Kanker Anak Indonesia. Kemudian juga untuk donasi ada account-nya Yayasan Kanker Anak Indonesia. Nanti Mbak Maria atau Mbak Riris mungkin bisa dimasukkan ke sini ya. Oke, so Mas Pak Dwi-nya sudah ada di sini. Yes. Ini Dwi Sutaryantono ini, Mas Dwi ini saya mengenal jauh dengan beliau. Halo, ini kepalanya terpotong Pak. Kepala. Oke. Ya, jadi dari sekian panjang CV-nya, beliau itu adalah lulusan sastra Perancis dari Jogja ya Pak Dwi ya, dan kemudian ya, dari UGM, dan setelah dari Yayasan Perancis, beliau ini telah malang melintang di dunia media, dan terakhir adalah sebagai pemret atau pemimpin redaksi dari Esquire. Nah, setelah itu saya nggak tahu apakah ini beliau ini banting setir atau memang dari dulu sudah ada ketertarikan untuk main programming. Nah,
Oke, mungkin Pak Dwi, Mas Dwi bisa tolong dijelaskan apa sih yang membuat tarik ke program ini, di sisi manakah gitu, dan apa itu kita bisa memprogram mind kita itu seperti apa. Di sini saya juga udah lihat Mas Dwi, mungkin saya menyapa dulu Bu Saliana Sorongan, Ketua Yayasan Kanker Anak Indonesia. Bu Sali, selamat siang. Oke. Selamat siang, Bu Sali. Iya. Oke, so Mas Dwi, ceritakan. Jadi mind programming itu apa? Mengapa Mas Dwi itu tertarik untuk mind programming? Dan kemudian sekarang dari mind programming itu kita bisa melakukan self-hypnosis ya, Mas Dwi ya? Ya, Ibu Dahlia, Mbak Dahlia, manggilnya apa nih Ibu atau Pak? Wah, terserah apa aja. Sahabat lama. Mbak aja. Iya, sahabat lama. Makanya itu tadi saya bilang itu tadi sekian dari sepanjangnya CV-nya Mas Dwi yang saya tahu, dan sekarang kita akan mengkorek lebih panjang lagi. Oke, Mas Dwi, monggo. Ya, selamat siang sahabat-sahabat semua. Terima kasih Yayasan Kanker Anak Indonesia yang sudah mengundang saya ngobrol di sini. Ya, perkenalkan saya Dwi Sutaryantono. Saya memang lama, saya dulu pernah menjadi dosen, pernah bergelut di dunia jurnalistik ya. Jadi pemimpin redaksi, saya pernah di majalah perempuan, terakhir di majalah laki-laki gitu ya. Jadi kemudian laki-laki di majalah Dewi serius, ya sebelumnya ya. Iya, majalah Dewi. Majalah Dewi di menekuni dunia pikiran dan mind programming. Ya. Ini bukan hal yang mendadak. Dari dulu saya tertarik dengan dunia yang bersifat makrokosmos intinya gitu ya. Energi kali. Dari kecil bahwa saya suka sekali energi. Pakai dulu saya belajar apa namanya tenaga dalam dan lain-lain gitu ya. Wow. Kok ternyata ada ya energi itu ya gitu, dan itu ternyata bisa dimanfaatkan, dan ternyata yang paling kuat pengaruhnya itu adalah pikiran manusia. Dan kenapa mind programming? Ya karena mind itu, pikiran itu bisa diprogram. Dan kaitannya dengan Yayasan Kanker Anak, nah ibu-ibu atau orang tua ini pada umumnya harus tahu bahwa pemrograman pikiran anak yang paling efektif itu adalah 7 tahun ke bawah. Bahkan dipercaya otak kita itu terprogram itu saat kita masih 0 hingga 7 tahun. Jadi kedepannya itulah hanya jalan atau hanya bagian dari apa yang sudah kita programkan dulu waktu kita masih 0 sampai 7 tahun. Jadi kalau Anda sekarang ini adanya siapa? Ini adalah Anda, hasil pemrograman orang tua Anda atau lingkungan Anda dulu dari 0 sampai 7 tahun. Kira-kira begitu. Oh, oke. Dahsyat sekali sebetulnya ya pemrograman pikiran itu ya. Dan itu kalau tadi jadi dari 0 sampai 7 tahun, dan itu hasil dari pemrograman orang tua. Tapi pada saat kecil itu sendiri secara tidak sadar, apakah si anak-anak itu sendiri sudah bisa memprogram sih, Mas Dwi? Ya, makanya saya bilang hasil pemrograman. Karena gini, orang sering gini deh, kalau kita ketemu bayi gitu ya, bayi dari seseorang, bayi dari orang yang kita nggak kenal, atau mungkin saudara kita, atau kita tantenya, kita omnya. Kalau kita ajak ngobrol, atau bayi itu nangis, kita paham nggak bayi itu ngapain? Enggak kan? Artinya dia nangis aja. Tetapi kalau ibunya atau orang tuanya yang dengar bayinya nangis, kira-kira tahu nggak dia mau ngapain? Tahu. Kurang lebih tahu, iya. Jadi ada koneksinya itu ya? Bukan, karena dia dari kecil dia ngerti kalau nangis kayak gini nih dia lapar. Nangis kayak gini sudah ada, artinya sebenarnya si bayi itu berbicara, sudah berkomunikasi. Gitu. Dari kecil dia sudah berkomunikasi. Dari mana dia belajar komunikasi? Dari menyerap apa yang ada di lingkungannya, bagaimana orang tuanya memperlakukan. Nah, respon bayi itu adalah tergantung dari apa yang diprogramkan orang tuanya. Kalau bayi nangis, kemudian oleh orang tuanya langsung, supaya diam, udah deh, akenin aja.
ya. Dan akhirnya si bayi itu juga nangkep kalau aku nangis, ya udah pasti aku akan dinenenin. Isinya disuapin. Nah, ternyata Mbak Dahlia, itu tidak semua bayi di seluruh dunia mendapat perlakuan seperti itu. Bayi-bayi di luar negeri, ya di Eropa, di Amerika itu, saya perhatiin juga ya, kalau nangis belum tentu oleh orang tuanya langsung dinenenin. Betul. Bisa diajak ngobrol dulu, disuruh main, kayak diapain. Intinya dari kecil si bayi ini sudah diprogram bahwa kalau kamu nangis belum tentu gua kasih nenen. Gua ajak negosiasi dulu. Bisa aja di A, B, C, D, banyak pilihan. Sehingga bayi dari kecil juga, dia ngerti bahwa hidup itu harus berpikir, hidup itu harus memilih. Sementara itu kenapa rata-rata orang Indonesia, gitu misalnya kita anggap aja global, susah sukses seperti orang luar karena ya kita terbiasa selalu dikasih, disuapin, dilolos terus, dikasih nenen. Nah itu adalah bahasa pemrograman misalnya kayak gitu. Gitu kira-kira Mbak. Oke. Jadi sebetulnya intinya bahwa dari semenjak kita kecil, kita tuh sebetulnya bisa mengarahkan pikiran kita untuk sesuatu yang oke. Sebagai orang tua, kita bisa mengarahkan anak kita dari kecil, memprogram anak kita mau menjadi apa. Kalau dari kecil kita biasa udah nangis, kasih. Dia tidak berpikir, karena mau ngerti kalau gua nangis langsung dikasih. Itu adalah pemrograman pikiran yang kadang-kadang harus mulai di stop. Kasih pilihan lain. Ya kita tirulah contoh. Bahkan di luar negeri sudah terbiasa memprogram pikiran anak sejak dalam kandungan katanya. Dalam kandungan, betul. Iya. Ya kan? Itu artinya kan lihat. Sudah diprogram loh pikirannya dari dalam kandungan. Didengarkan musik klasik dan lain-lain gitu. Nah, kita juga harus begitu, jangan memprogram dengan hal yang jelek. Ada di perut aku gitu. Ibu sebenarnya belum pengen punya anak nih misalnya. Itu kan anak tuh menangkap sebenarnya. Bahaya tuh. Jadi, iya. Itu bahaya ya. Oke. Bahaya lah. Iya, jadi memang saya pernah baca juga itu, jadi ada seorang anak yang jadi kayak udah ada feeling rejection-nya karena ya itu tadi orang tua itu sebetulnya oke, aku belum mau kamu datang kok kamu udah datang sih gitu. Itu sebetulnya apa itu? Itu juga komunikasi atau apa nih? Ya komunikasi kan, kalau kita ngomong bahasa pemrograman pikiran tadi, kita sudah memprogram anak kita dari kecil. Diajarin, dia di-reject, dia tidak diterima. Orang tuanya sendiri tidak menerima, mulai dari dalam kandungan, digugurin, diminumin obat, itu kan dia sudah sebenarnya juga merasa ditolak tuh anak. Coba kita ubah. Okay. Nah, apalagi kalau bisa diyayasan ke anak, masih banyak anak-anak yang di bawah usia 10 tahun. Itulah masa-masa kita program pikiran mereka dengan kebaikan, kesehatan, sehingga itu bisa menjadi terwujud. Betul. Itu kira-kira jadi di sini jadi bagi mama-mama sudah bergabung yang anak-anaknya sedang berjuang untuk kanker. Jadi kita di sini ada adik-adik para pejuang kanker nih Mas Dwi gitu. Nah itu kebanyakan dan ini kan Yayasan Kanker Anak Indonesia ini kan childhood cancer ya gitu. Jadi ada yang bawaan, ada yang memang baru timbulnya pada saat kecil dan memang itu adalah di masa-masa kecil.
Nah, berarti di sini ini bisa menjadi tugas orang tua untuk memprogram dalam mindsetnya anak-anak tersebut gitu, bahwa oke, kita bahagia, kita sehat, kita selalu menghadapi dengan positif, kita sehat gitu ya. Oke. Nah, itu gimana caranya ini, Mas Dwi, untuk para orang tua itu? Nggak mungkin bilang aja kan? Salah satu cara pikiran kita menangkap apa yang diprogramkan atau bahasa pemrograman itu adalah dengan bahasa, dengan kalimat, dengan kata-kata. Caranya adalah dengan repetisi atau pengulangan. Ulangkanlah kata-kata gini. Misalnya contoh, sehat. Nggak kedengeran ya aku ya. Yang lain dengar nggak suaranya Mas Dwi? Halo, tes. Yang lain dengar suara saya nggak ya? Saya sih nggak berubah apa-apa dari tadi. Nggak mengubah apapun. Teman-teman ada yang mendengar suara saya? Coba headsetnya dimatiin, Mbak. Tes. Jangan pakai headset dulu. Dicabut dulu headsetnya, kedengaran nggak? Kayaknya errornya di headset. Dengar kok atau mereka dengar? Nah, oke, baru masuk lagi nih. Ya, oke. Sorry tadi berarti saya soalnya pakai Bluetooth ini. Oke, Mas Dwi, bagaimana? Jadi lanjut aja karena tadi yang lain rupanya mendengar. Ya, jadi caranya adalah dengan kalimat yang diulang, repetisi. Repetisi itu kita kayak ngomong sendiri misalnya ya. Sama kayak kita memprogram diri kita sendiri. Berjuang, udah lama ya berjuang. Saya diprediksi ada tumor juga dalam diri saya, tapi saya juga sehat. Nah, kalau sehat itu berarti ya udah kita ngerasa jadi ya baik. Karena ketika pikiran bawah sadar kita percaya kita sehat, maka dia akan menyesuaikan fisik kita, body kita akan menyesuaikan dengan mind kita. Karena mind dan body itu satu. Sistem nggak bisa dipisahkan gitu. Nah, itu berarti harus ada kita kan tidak bisa langsung ya, dan kita bisa mengetahuinya bahwa itu sudah terprogram atau sudah nyampe komunikasi itu bagaimana? Kita exercise terus every day atau? Ya, kita terus saja begitu. Jadi selama anak itu masih sakit, ya kita katakan aja terus sehat. Sampai tes dokter juga membuat dia sehat. Gitu. Sampai tubuhnya membaik. Gitu. Dulu saya pernah melakukan terapi untuk kucing, Mbak. Kucing, Mbak, itu binatang. Ya, jadi salah satu kucing sahabat gitu sudah sakit, udah dokter ke opname segala macam, tapi kayaknya hidupnya tinggal berapa persen. Kata dokter juga udah akan meninggal. Dia datang ke saya juga minta gimana caranya supaya bisa bantu sembuh, Kak. Saya bilang bisa. Karena energi itu tidak mengenal bentuk, tidak mengenal wujud. Saya ngajarin ke orangnya adalah lakukan terapi seperti saya bilang. Lus kucingnya sembuh, sehat, kirimkan energi itu dengan kasih sayang. Ternyata benar loh. Sembuh. Dicek ke dokter, iya,
semuanya organnya membaik. Yang tadinya sudah kurus kering, udah gak gerak. Jadi tahap terapi pertama dia udah gerak-gerak. Berikutnya udah mulai kayak mau bicara, mau gerak, mau segala macam. Dari yang kurus kering kemudian sudah menjadi gemuk, besar dan sehat. Dan itu dibuktikan dengan tes laboratorium. Dokternya juga heran karena tadinya sudah dinyatakan sudah mau meninggal. Kasih sayang yang tulus, pemrograman berulang-ulang, bahkan kucing aja ternyata bisa menangkap itu, apalagi manusia, apalagi anak, dan diberikan hal itu oleh ibunya, pasti lebih cepat tertangkap. Jadi dalam hari ini pendampingan sangat penting ya. Betul. Menurut saya ya, kanker itu tidak hanya bisa bergantung hanya pada penyembuhan operasi, kemoterapi, radiasi gitu. Tapi pendampingan tadi yang sifatnya psikologis, sifatnya psikosomatis itu dibantu dengan tadi itu. Hipnosis ini misalnya dengan cara repetisi ulang, kasih sayang, kata yang diulang-ulang, sehat, itu membuat perasaannya kan jadi cemas ya. Perasaannya kan deg-degan ya, setiap mau ngedep operasi atau mungkin setelah operasi ketakutan itu bisa mereda, bisa berkurang, dan inilah yang membuat kanker itu menjadi lebih cepat tersembuhkan. Kira-kira begitu. Dan itu sebetulnya bukan cuma hanya kanker ya, jadi kayak tadi itu psikosomatisnya, rasa cemasnya, kemudian juga anxiety-nya, terus rasa ketakutannya dan semua itu gitu ya. Ya, itu kan tidak bisa disembuhkan dengan radiasi, dengan penyiraman, dengan kemoterapi. Iya. Gitu. Mungkin kalau ada yang mau bertanya boleh nanti di chat ya kali ya, Mbak Dahlia ya. Iya, jadi ini teman-teman kalau akan yang mau bertanya boleh diketik di sini atau di kolom question itu ya, gitu. Jadi nanti kita bisa bacakan di sini. Oke. Nah, apakah ini untuk orang yang mungkin susah berkonsentrasi nih ya Mas Dwi ya, gitu, karena kan untuk mind programming itu kita kan harus konsentrasi, harus kayak 100% ke situ gitu, kita harus fokus gitu kan. Atau dalam saat apapun kita bisa. Artinya gini, pertanyaan saya, apakah kita harus di dalam meditasi atau kita juga bisa melaksanakannya anytime, kapanpun dalam hari itu saat kita bersama anak kita ataupun dengan diri sendiri dulu gitu. Oke. Untuk diri sendiri dan untuk orang lain tentu beda ya. Artinya kalau untuk diri sendiri ya kapanpun gitu ya, kita bicara aja, bicara kepada diri sendiri, self talk istilahnya. Kita ngomong pada diri kita gini, ketika kita misalnya merasa sakit atau kita sakit, kita katakan aja pada diri kita, sehat, kamu itu sehat, kamu itu sehat. Setiap kali ingat, kamu aja diulang-ulang, kamu itu sehat, kamu itu sehat. Mungkin dirinya bingung, aku sakit, badanku panas, apa kok dibilang sehat? Biarkan saja. Sampai kemudian mungkin anggap aja tubuh kita jadi bingung sih, jangan-jangan ini aku sehat ya. Setelah kita mau ngomong mungkin ratusan kali ya, mungkin ya, kan kita nggak pernah tahu mana yang masuk, tapi katakanlah nggak ada yang ngerti itu tubuh kita. Orang panas kok dibilang sehat, orang kok nyeri kok kok dibilang sehat. Tapi lama-lama kan dia bingung tubuhnya. Ini aku sakit, tapi kok pikirannya begitu percaya, apalagi sangat percaya. Dia sehat kan dia bingung tubuhnya. Ketika dia bingung, itulah kemudian dia bisa berbalik loh. Dia bisa menjadi sehat, dia bisa menyehatkan dirinya sendiri karena itu udah banyak uji coba, udah banyak kalau di Google juga banyak tuh. Saya pernah lihat juga seorang yang kena kanker dibawa ke terapi, ada berapa orang terapi katakan kamu sehat. Itu diperiksa di TV, di layar TV gitu. Yang tadinya besar tuh tumornya mengecil. Itu proses waktu, tapi dia bisa mengecil. Jadi tubuh dia lama-lama bingung sendiri nih. Kok semua orang bilang sehat gitu ya. Akhirnya dia percaya, iya ya aku sehat nih. Gitu kira-kira.
intinya ke kita juga anak harus tadi juga percaya ya. Iya, kadang dia bisa, kamu tuh sehat kok, kamu sehat. Apalagi anak-anak masih sifatnya imajinatif. Mungkin dia belum mengerti benar apa itu sehat, apa itu sakit. Sehingga dia bingung loh, aku sehat. Sehingga walaupun dia sakit, karena dia senyum, dia riang apa, tubuhnya bisa lama-lama sel-selnya aktif lagi menjadi lebih sehat. Karena imajinasinya kan tinggi ya. Dia aja bisa membayangkan ada ngobrol dengan boneka, atau bahkan imajinasi nggak ada bonekanya pun dia bisa ngobrol. Apalagi dia imajinasi dirinya sehat, pasti lebih bisa lagi. Oke, berarti kita itu juga tugas kita lagi sebagai pendamping, apakah itu orang tua, apakah itu caregiver, itu tugasnya adalah juga membuat si anak ini untuk mengimajinasikan itu tadi juga ya, gitu. Betul, bahwa dia sehat. Iya. Iya. Oke. Memang tidak mudah, harus ada repetisi ya. Iya. Oke, selamat sore Pak Dwi. Izin bertanya, apakah kira-kira ada waktu khusus untuk self-hypnosis tersebut lebih cepat dirasakan dampaknya? Nah, ini kayak pertanyaan saya tadi nih sebetulnya gitu. Apakah ini pagi-pagi pada saat kita masih alfa ya katanya ya, pada saat kita alfa itu menerimanya itu lebih baik atau gimana nih? Ya. Jadi kalau kita ngomong pengukuran pikiran itu ada beta itu lagi aktif, ada alfa, ada theta. Keadaan hipnosis itu keadaan theta. Oh, malah justru keadaan yang di bawah. Iya, theta. Theta itu adalah saat-saat ketika kita pikirannya sadar tetapi lemah untuk melakukan aktivitas atau kesadaran. Saat-saat itulah, misalnya saat kita kriep-kriep udah mau tidur, ya, itu kan kita ngantuk gitu ya, tapi masih melek, tapi mau bangun juga berat, karena udah mau tidur. Gitu. Jadi orang kalau lagi setengah tidur, dibangunin itu kan susah kan, matanya melek, tapi habisnya tidur lagi. Itulah saat yang bagus saat untuk diproses. Jadi kalau kita mau ngomong diri kita sih saat seperti itu, saat kita mau tidur itu ulang-ulang. Makanya hati-hati nonton TV atau nyetel handphone di saat kita mau tidur, karena itu terprogram masuk. Bisa kebawa mimpi jadi jelek atau apapun ya, karena kuping kita ini adalah salah satu indera yang masih on di saat semuanya tidur. Kuping kita masih nangkep suara. Jadi kalau orang dengerin headset sambil nyetel musik rock sebelum tidur, ketiduran, ya itu yang terprogram dalam dirinya. Oke. Nah, jadi kalau mau sebelum tidur ya dengarkanlah tadi kata-kata yang bagus, kata-kata yang indah. Kalau di Muslim itu disarankan kalau bisa dengerin murotal katanya. Dan murotal itu banyak sekali. Murotal itu ada murotal untuk kanker juga ada. Doa-doa yang bagus untuk itu. Sama di agama lain juga pasti ada dengerin tuah pendetanya yang bagus. Itu yang terprogram dalam pikiran. Gitu misalnya. Tadi dari siapa ya? Tadi dari tunggu Mbak siapa ya tadi, maaf. Oh iya kok saya nggak membacakannya. Isadora Fibriani. Ya. Oke. Moga-moga Mbak Isadora ngangkap ya maksudnya. Dan semoga bisa menjawab pertanyaan. Atau tadi tambah lagi, bangun tidur juga sama. Bangun tidur kan gitu. Kita melek, tapi mau bangun itu udah susah, masih susah. Nah itu, itu saat-saat yang bisa untuk melakukan self talk atau self hypnosis. Gitu kira-kira. Nah itu apakah didahului dulu dengan meditasi dulu atau kita langsung? Nah kalau kita udah mau tidur ya nggak bisa meditasi. Bangun tidur kan nggak meditasi. Meditasi itu adalah cara ketika kita sedang sadar, tapi mau membuat diri kita ke keadaan theta. Jadi meditasi itu fungsinya atau self healing. Kayak saya ngajarkan kelas healing ya, self healing ada kelas itu adalah saat kita sebenarnya dalam kondisi beta tadi, kita turunkan menjadi theta. Caranya dengan meditasi, dengan self healing. Nah itu supaya kita turun.
keadaan jadi ngantuk, gitu. Ya, jadi lemes, jadi rileks. Nah, keadaan rileks inilah keadaan theta, gitu. Oke. Nah, kalau kita ikut kelas-kelas meditasi, kelas-kelas hipnoterapi ini, hipnosintesis ya? Hipnosis, hipnoterapi, self healing ya. Ya, self healing. Itu fitosintesis itu nanti. Bener ya? Iya. Nah, itu apa saja sih step-stepnya, Mas Dwi? Ya. Buat teman-teman sebenarnya kalau ada yang sudah pernah membeli buku saya, judulkan sembuhkan diri sendiri dengan self hypnosis, di bab 8 itu saya udah kasih step-stepnya. Gampang. Nomor 1 ngapain, nomor 2 ngapain, nomor 3 ngapain. Itu gampang sekali ditiru dan dilakukan. Singkatnya gini aja di sini adalah nomor 1, intinya kita fokus pada nafas kita. Istilah anak sekarang mindfulness. Jadi merasakan ketenangan, perasaan saat ini, bersyukur, itu membuat diri kita tenang. Ketika kita tenang, itulah tadi pikiran yang tadinya aktif sekali bisa turun nanti. Dari beta menjadi alfa, alfa nanti ke theta gitu. Jadi itu yang dilakukan. Nah, ketika sudah sehat itulah baru dilakukan sugesti atau kata-kata yang pengen dimasukkan ke diri kita. Tadi misalnya sehat. Sehingga tubuh kita percaya bahwa iya aku sehat. Kita tipu, pikiran kita itu kita tipu. Kita tipu dan kita arahkan gitu ya pikiran kita. Betul. Iya, oke. Dan ini sebetulnya saya pengen nunjukin, tapi nggak kelihatan. Ini simbolnya Yayasan Kanker Anak Indonesia nih. Pearl, pearl, tapi ini pita pearl. Okay, so Mas Dwi, tadi ya kita udah itu tahapan-tahapannya ya untuk jadi kita menurunkan diri sampai ke theta. Mungkin ada enggak, saya mau nanya nih, barangkali Mas Dwi mau kasih bukunya udah ada belum? Katanya kemarin habis. Jadi apa sudah? Iya, sudah dicetak lagi? Sudah ada tapi masih terbatas, tapi sudah ada beberapa. Udah ada lagi. Kenapa ya setiap kali gini? Iya, mungkin ada error itu. Udah ada Mbak Dahlia. Ya. Dicabut aja kalau enggak. Headsetnya. Nanti teriak-teriak. Oke. Iya. Nih sekarang udah masuk lagi. Oke, gimana Mas Dwi? Jadi bukunya itu tadi pasti udah ada, juga seorang penulis buku dan beliau juga penulis dari banyak buku yang lain juga. Nah, itu buku yang terakhir beliau yang bestseller itu adalah menyembuhkan diri sendiri. Itu ya judulnya apa tepatnya? Mungkin teman-teman bisa sembuhkan diri sendiri dengan self hypnosis. Jadi itu lebih ke panduan. Ada beberapa terapi yang saya kasihkan di situ, apa yang bisa dilakukan. Gitu. Nah itu tadi, terutama yang kayak di bab 8 itu tadi ya. Ya, di bab 8 tuh lebih ada step by step cara melakukan self hypnosis. Karena tadi itu pikiran kita itu bisa kita program seperti komputer. Jadi kenapa seseorang bisa trauma atau fobia? Itu karena ya menurut saya ada file yang nyampur gitu. Misalnya trauma atau fobia dengan ketinggian. Itu karena ada file takut sama file ketinggian dalam satu folder. Tapi foldernya judulnya ketinggian. Jadi kalau kita mau ngeklik ketinggian, klik yang kebuka di dalamnya ada 2 file, ada takut, ada ketinggian, jadi bareng. Itulah makanya kita jadi fobia atau trauma. Jadi caranya harus filenya dipisah. Ketinggian ya ketinggian, folder sendiri, takut ya takut sendiri. Jadi jangan dicampur. Gitu.
Berarti itu nanti bisa ada 2 terapi ya? Ya, tekniknya untuk itu menghilangkannya. beda-beda. Ya, tekniknya beda-beda tekniknya. Bisa dibuat bingung misalnya kayak tadi contoh. Sebenarnya misalnya kalau tekniknya macam-macam, Mbak. Kalau ngomongin teknik itu banyak. Tapi intinya paling gampang tadi itu filenya adalah pokoknya dipisah aja. Gitu. Atau misalnya gini, dia takut dengan badut. Berarti badut itu sama dengan menyeramkan. Ya, kalau tekniknya misalnya bisa saja si badut ini jangan dibuat menyeramkan. Badut ini disamakan dengan misalnya sesuatu yang buat dia lucu. Misalnya apa? Dia sedang dengan Doraemon misalnya. Ya. Nanti ulang tahun dia ingat badut malah. Tapi satu yang bagi dia lucu. Misalnya apa? Doraemon. Doraemon bagi dia lucu, maka dia pikir Doraemon, badut ini kayak Doraemon loh. Badut itu Doraemon loh. Lama-lama dia mikir badut itu jadi lucu. Nggak takut lagi. Gitu. Itu salah satu tekniknya bisa dengan gitu. Ya. Berarti intinya kalau bagi teman-teman mama-mama yang anaknya sedang berjuang kanker ini, kita juga mesti mendalami ya. Tadi selain mendampingi, juga mendalami, mengetahui sebetulnya anak-anak ini tuh apa sih gitu yang membuatnya takut atau membuatnya tidak nyaman gitu. Nah di situ kita alihkan itu ya. Jadi kayak betul. tadi ya. Bisa, jadi kayak iya ya, gitu. Jadi kayak badut gitu, terus menjadi jadi badut itu lucu gitu. Jadi badut itu bukan menyeramkan gitu. Karena nanti nggak mau datang ke pesta ulang tahun temennya. Betul. Ini dari Heriawang itu mendengar kata suntik, Pak. Nah, ini gimana nih? Padahal nih sekarang untuk lawan corona kita harus vaksin dan itu harus suntik. Itu gimana tuh? Ya, nanti kita harus cari tahu dulu apa sih memori yang diingat dari suntik itu. Kenapa suntik itu menjadi sesuatu yang saya nggak tahu, menakutkan atau mengerikan atau apa bagi dia, atau menyakitkan. Sehingga dia tahu, oh, aku tuh kalau ingat suntik soalnya ingat waktu kecil gitu, disuntik keluar darah banyak. Nah, dia berarti harus dikasih tahu bahwa tidak semua suntik mengeluarkan darah. Karena dia mikirnya jadinya misalnya contohnya jadi ingat suntik ingat darah, nanti berdarah gitu. Sehingga baru itu udah takut dulu, nggak mau. Gitu. Jadi dibuat nyaman dulu lah gitu. Nah, itu memang bergantung dari masing-masing orang, sangat unik gitu, nggak bisa sama sih. Jadi apa sih yang membuat dia takut dengan suntik itu satu sama orang lain berbeda. Gitu. Ya. Berarti juga kayak ditelaah ya, dicari akarnya ya. Betul, dicari akar. Itulah kalau kita terapi ke hipnoterapis biasanya akan dicari apa sih masalahnya. Jadi nggak cuma kita dengarkan keluhannya, tapi dicari akarnya. Jadi kalau misalnya tadi kita meditasi itu kita bisa sampai ke level 0, tenang, nyaman gitu ya. Nah, hipnoterapi ini coba nyari lagi ke dalam apa sih akarnya itu, sebabnya apa. Ini yang diambil. Oke, jadi ada teknik namanya age regression. Jadi kita bisa mundur, umurnya dibawa mundur ke berapa tahun yang lalu, bisa seperti itu. Age regression, oke. Jadi itu salah satu teori-teorinya ya, gitu. Iya. Jadi tadi itu dari yang saya tangkap di Mas Dwi itu, jadi kita itu pertama untuk self hypnosis itu adalah kita berkomunikasi ya. Jadi kita mengarahkan komunikasinya itu ke arah yang lebih positif dari yang sekarang. Betul. Gitu. Jadi ya kan, jadi kayak ada goalnya. Goalnya apa sih? Ya. Goalnya apa? Kalau meditasi itu kan nggak ada goalnya. Lebih ke menikmati gitu kan, lebih ketenangan, menyatu. Nah, kalau orang meditasi kan gitu dibuat menyatu, lebih rileks, nyantai, menyatu. Tapi kalau hipnoterapi itu ada goal yang mau dicari, mau disembuhkan, mau diangkat, mau dicapai.
Ya, Gitu, jadi kayak yang mau sembuh, intinya mau sembuh gitu ya. Ya. Oke, itu tadi ya, satu, berkomunikasi, mengarahkan, dan untuk mencari goalnya ya. Terus kemudian kedua, untuk bisa mencapai itu, kita mencapai goalnya itu, kita mencari akarnya dulu. Ya, mencari akarnya, kemudian setelah kita mencari akarnya, sebabnya, kemudian juga kita pengennya apa, goalnya itu tadi, nah itu yang kita ulang-ulang gitu, kata-katanya itu, atau ada lain lagi, atau gimana? Betul. Salah satu paling gampang tadi itu membuat repetisi goal yang ingin dicapai. Itu salah satu. Kalau kita belajar teknik kan macam-macam nanti nggak bisa. Jadi kita untuk pembelajar awam kita aja. Jadi ulang-ulangilah kata-kata yang menjadi goal Anda. Misalnya pengen sehat, ya udah ulangilah sehat. Pengen kaya, ulangilah kata kaya. Pengen sukses, ulangilah kata sukses. Gitu. Nempelin tulisan sukses di kulkas itu bukan teknik hipnoterapi. Ya cuman buat bacaan aja, tapi nggak masuk ke dalam. Tapi kalau kita ucapkan berkali-kali, nah itu baru masuk. Untuk afirmasi itu kan suka gitu ya. Di kulkas tempel ini ya itu boleh, tapi kurang efektif. Itu boleh nggak apa-apa. Itu mengingatkan. Kalau dari situ jadi ingat, oh ya aku sehat. Tulis saja semua sehat-sehat di mana-mana. Jadi pikiran kita, mata kita, otak kita semua jadi oh ya sehat-sehat diingatkan. Itu akan lebih efektif malah. Oke. Nah, terus ini ada teman-teman ini kemarin juga yang bertanya gitu. Ini hipnoterapi ini apakah sama dengan yang hipnosis itu gitu? Karena kayaknya ada kata-kata hipno itu jadi agak-agak serem gitu. Iya. Ya, hipnotis itu kan sih sebenarnya ilmu komunikasi, bukan sesuatu yang menyeramkan, ilmu gaib itu bukan. Tetapi memang di tempat kita di Jawa ada namanya ilmu-ilmu gaib, pakai mantra-mantra itu ada. Namanya juga hipnotis. Tapi sebenarnya kalau bahasa asli kan namanya gendam. Bukan hipnotis ya kalau bahasa. Nah, sebenarnya itu. Tapi karena nggak ada istilah lain dalam bahasa Indonesia sehingga kata hipnotislah yang diambil atau hipnosis yang diambil menggantikan kata gendam. Tapi sebenarnya itu gendam ilmunya namanya Jawa. Nah karena nggak ada katanya, kata hipnosis yang diambil. Iya. Cuman ini soalnya jadi pemakaiannya yang dipakai secara salah ya, kalau dengan menghipnosis orang yang untuk menjadikan misalnya menggendam itu tadi ya, jadi membuat kita nurutin dia gitu. Nah itu ya. Ya kan karena hipnosis itu adalah ilmu mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi diri sendiri, jadi membuat orang lain atau diri sendiri mengikuti apa yang kita mau. Tentu untuk tujuan baik ya, klinis ya tadi. Tetapi karena istilah ini kira-kira mirip dengan gendam kan begitu, sehingga bahasa Indonesia gendam apa? Oh ya udah hipnotis aja lah. Sehingga orang yang menggendam dibilangnya menghipnotis. Padahal beda ilmu. Ini pakai mantra, pakai jin, pakai jimat, pakai mungkin lidahnya Mbah Dukun gitu. Kalau ini enggak. Gitu. Dan sesungguhnya itu kita bisa melakukannya sendiri ya kalau yang ini ya, gitu. Jadi nggak perlu tadi jimat dan Mbah Dukun itu gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya ada yang tertarik nanti boleh kita diskon bukunya deh yang di saya untuk teman-teman dari Yayasan Kanker Anak. Boleh gitu. Nanti kita masukkan ke sebagai ini ya untuk turut membantu pengobatan ya. Ya, betul. Dan menurut saya juga penting sebenarnya pendampingan seorang hipnoterapis atau psikolog ya, kalau ada biasanya udah ada ya psikolog. Untuk teman-teman anak-anak yang ada di rumah sakit kanker, karena itu tadi supaya ketakutan, kecemasan,
dan hal-hal lain yang menyertai sakit tadi bisa terkurangi. Tuh, karena sembuhnya penyakit kanker bukan hanya bergantung pada pembedahan atau radiasi atau kemoterapi, itu bukan. Lebih banyak hal-hal psikis yang membuat juga dan dari lebih pikiran, cepat penyembuhan. Betul. Iya. Jadi intinya dengan ini semua, jadi sebelum kita berusaha, kata-kata saya supaya nanti tidak salah gitu. Jadi ada dokter, ada hipnosis, dan ini sebetulnya complementing ya gitu. Iya, ada complementing. Karena dokter kan kaitannya dengan medis, ini kan lebih sifat dengan pikiran. Jadi beda. Ini kan kaitannya dengan fisik, si dokter ini. Kalau ini kan dengan pikiran. Gitu beda. Bahkan dengan psikolog juga saling membantu, bukannya bertentangan, kita saling membantu. Buktinya saya juga suka membuat acara barengan dengan psikolog kan juga. Gitu. Karena dia juga ngerasa ya beda. Secara psikologi saling dan secara ilmu hipnoterapis, iya saling dukung. Malah bisa membantu mempercepat penyembuhan. Gitu. Iya. Ini nanti mungkin kita lebih baik melakukan kalau kita sudah boleh bertatap muka ya, Mas Dwi ya, gitu. Jadi kita dengan YKAI dan kemudian mama-mama dari para pejuang kanker, gitu. Kita bisa jumpa atau kita juga bisa di satu sesi yang kecil aja. Jadi kita tetap berjarak 1 meter antara orang gitu ya, untuk kita lakukan setuju ya, betul. Gitu. Ya, jadi kita latihan bersama gitu. Ya Bu Sali ya, nanti kita programkan kapan gitu. Jadi supaya semuanya bisa mempelajari dan saling berbagi dan saling sharing juga gitu. Karena mungkin juga setiap ibu dan ibu yang lain memiliki kasus yang sama tapi beda pendekatan, ya kan? Bisa kita ini kan. Oke. Ini tadi sepertinya ada pertanyaan lagi. Oke, Melinda, mohon maaf Bapak Ibu baru bergabung. Untuk buku harganya berapa? Bisa di-share kah? Aduh. Oke, Om. Nanti kita bisa DM gitu, bisa direct message ya ke Yayasan Kanker Anak Indonesia. Nanti mungkin masih bisa titip bukunya di sana juga ya, bisa dikirimkan ke situ. Pokoknya nanti ada spesial harga. Kalau boleh disebut sih nggak apa-apa harganya. Boleh disebut. Iya, silakan. Saya kasih diskon deh. Boleh. Ya, kalau harganya sih sebenarnya 145. Tetapi mungkin untuk teman-teman Yayasan Kanker mungkin hanya 100.000 sudah tidak apa-apa. Artinya ada special price. Gitu. Nanti bisa dikirim ke sana atau gimana saya nggak tahu. Ya, gitu. Oke, so intinya itu tadi ya teman-teman. Jadi 145.000 dan khusus untuk teman-teman di sini akan ada harga khusus dari Mas Dwi, jadi 100.000 saja. Ayo didapatkan bukunya karena ini buku bagus banget. Saya juga sudah dapat dari Mas Dwi dan saya juga sudah praktekkan. Thank you. Oke tuh langsung dapat love nih dengan harga khusus nih. Oke ini Syafiran. Oke. Ya. Oke nih Mas Dwi, waduh nggak kerasa kita udah jam 3 nih gitu. Jadi Mas Dwi untuk kan ini nih juga selain tadi untuk ibu-ibu dan yang anak-anaknya sedang berjuang dengan kanker maupun juga untuk kita semua di sini gitu. Karena sekarang ini kan juga di samping itu ada pandemi nih gitu. Jadi kita juga sedang saat pandemi. Nah, apa saran Mas Dwi gitu untuk kita bisa menghadapi dan kita tidak terlalu overthinking atau tidak thinking too much bahwa ini tuh jadi akhirnya menjadi beban sendiri gitu kan. Jadi sebetulnya kita sehat tetapi karena kita saking kekhawatirannya menumpuk gitu kan gitu. Jadi kita tidak mau kan gitu. Jadi semuanya itu akan malah
Nah itu tadi saling tumpang tindih ya, jadi ada kayak dua pikiran yang bersatu, yang berantem, dan itu semua gitu. Oke, saran-saran Mas Dwi apa? Iya. Wah, terima Kalau kasih sudah dijawab. Saya bilang gini ya, nomor satu memang bagaimanapun kita tetap harus bersyukur. Bersyukur itu memang gampang diucapkan, tetapi sulit juga kalau kita selalu melihat ke atas. Ya. Kita akan lebih mudah bersyukur kalau kita melihat ke bawah. Artinya begini, ketika kita hanya punya sepeda motor, kita akan mengeluh kalau kita melihat orang lain punya mobil. Tetapi kalau kita melihat ada orang lain yang naik sepeda, kita jadi lebih mudah bersyukur. Ya, jadi gampang bersyukur, enggak. Bersyukur juga sulit karena kalau kita melihat ke atas. Nah, itu orang itu punya mobil, apalagi yang saya ada mobilnya, udah punya mobil, mobilnya bagus. Udah punya mobil, mobilnya bagus, mobilnya dua. Udah punya mobil, mobilnya bagus, mobilnya dua, masih punya helikopter gitu. Jadi nggak pernah bisa kita bersyukur, gitu kan? Tapi kalau kita ngelihat dia ke bawah, bersyukur deh punya sepeda motor. Di situ cuman punya sepeda. Sepedanya jelek lagi. Di sana malah nggak punya sepeda, jalan kaki, berangkat kemana-mana naik angkot. Ada yang lebih parah lagi, yang di sana lagi nggak punya kaki. Gimana mau naik angkot sendiri nggak bisa, harus kayak kursi roda karena nggak punya kaki. Di sana lebih parah lagi, sudah nggak punya kaki, nggak bisa dorong sendiri juga karena nggak punya tangan. Ada yang udah punya kaki masih bisa kemana-mana karena punya tangan bisa dorong. Jadi kita tumbuhkanlah rasa syukur itu. Apapun keadaan kita lihat dia ke bawah. Yang kedua, kalau kita sakit itu tidak bisa kita hindari. Kita bisa mencegah segala macam, tapi nggak bisa kita hindari. Kita udah makan sehat segala macam, olahraga, apakah yakin kita nggak sakit? Masih bisa sakit. Sakit terbanyak itu penelitian adalah dari rumah tangga, dari rumah. Ada yang kena pisau, jadi sakit. Ada yang kepleset, jadi sakit. Jadi hal-hal yang tidak bisa kita sangka-sangka, kita pikirnya ya kan nggak bisa sakit kan, orang olahraga belum tentu sakit itu yang ada bayangkan. Kalau Allah atau Tuhan kasih sakit bisa macam-macam. Jadi kalau memang sakit sudah datang ke kita atau ke keluarga kita terima itu, kesembuhannya lah yang kita usahakan. Ya udah, kita terima sakit itu, kita upayakan kesembuhannya. Cara paling mudah mengupayakan kesembuhan adalah dengan memprogram pikiran kita menjadi lebih baik. Berpikir positif, itu adalah sudah satu cara penyembuhan yang paling baik. Tidak perlu modal, tidak perlu biaya, tidak perlu kemana-mana. Hanya program pikiran Anda bahwa Anda sehat. Sesakit apapun Anda, katakanlah, saya terima sakit ini, tapi saya sehat, saya sehat, saya sehat, saya sehat, saya sehat. Itu kira-kira yang bisa saya bagikan. Oke, bagus banget. Bentar, ini ada satu lagi nih, Mbak Melinda ya. Izin bertanya lagi Pak Dwi, bagaimana cara membangkitkan semangat pada pasien kanker? Karena ada teman saya usianya masih 24 tahun dan sudah sangat putus asa karena sudah 3 tahun sakit kanker. Ya. Cara paling gampang ya, dalam tanda petik gampang tadi itu. Ajaklah dia melihat ke bawah. Ketika dia putus asa, ketika dia sakit, karena dia masih melihat di atas, dia masih melihat ke atas, sehingga merasa dirinya paling menderita, dirinya paling susah, dirinya paling tidak bisa apa-apa. Saya pernah ngobrol dengan salah satu penderita kanker, segala macam kanker dia punya, ibu-ibu ya, lehernya sudah berlubang, tetapi dia masih bisa memberi inspirasi, dia masih bisa ngobrol, masih bisa sharing
masih mau menunjukkan saya sekarang masih bisa sehat nih. Padahal dia sudah banyak kanker payudara, sudah segala macam, tenggorokan sudah segala bolong. Tapi lihat, dia tidak menderita, dia malah mau sharing, masih mau berbagi. Karena dia merasa aku masih bisa berbagi. Walaupun ngomongnya segala macam, tapi dia masih bisa. Bayangkan itu, karena dia selalu melihat ke bawah. Jadi mungkin itu yang bisa disarankan ke teman, ya. Lihat, kamu memang seperti ini. Ajaklah dia melihat ke bawah lagi. Banyak penderita kanker sudah bertahun-tahun. Banyak penderita kanker yang sembuh bahkan. Jadi survivor ya. Jadi survivor. Ada bahkan yang menjadi juara dunia. Velo zone tuh di Prancis, Mbak. Mr. Naik sepeda. Siapa namanya? Armstrong tuh ya. Dia juara balap dunia. Gitu. Jadi masih ada kok orang berhasil. Masih bisa kok. Gitu. Jadi kalau kita selalu melihatnya itu ya, iya kita paling menderita. Aku udah sekian tahun gak sembuh-sembuh, udah sakit semuanya. Menderita, udah rasa pengen mati aja. Coba lihat tuh. Sebelahmu itu sudah 15 tahun kena misalnya. Dia sudah sekian tahun. Dia ngeliat, oh iya ya, masih banyak yang belum. Jadi aku ini masih lumayan. Masih bisa begini, masih bisa lumayan. Masih bisa mengeluh, masih lumayan. Ya udah nggak bisa ngeluh apa-apa lagi. Iya. Karena udah nggak bisa punya daya, udah nggak bisa apa lagi. Gitu kira-kira. Iya, ini tadi temannya itu karena juga meninggalkan banyak cita-citanya, termasuk kuliahnya gitu. Ya pasti gitu kan. Karena dia masih melihat ke depan terus. Masih harus ini, masih harus itu. Udah. Nomor satu tadi bilang, saya bersyukur dulu. Kita terima keadaan kita. Kalau kita tidak menerima keadaan kita, sulit. Karena kita masih mengejar. Impian itu boleh kita kejar, tapi kita harus terima dulu keadaan kita. Keadaan kita ini banyak loh cerita-cerita yang tidak punya kaki masih bisa main skateboard. Saya lihat videonya. Orang tidak punya kaki, bayangkan. Masih bisa main skateboard. Itu kan luar biasa, berarti dia ada kemauan. Padahal skateboard itu untuk kaki. Tapi karena kemauannya luar biasa, keinginan dia menjadi pemain skateboard tetap luar biasa, dia masih bisa. Tetapi dia harus menerima dulu. Aku nggak punya kaki nih. Berarti aku harus ngapain supaya bisa menjadi skateboard. Artinya, kita tidak membatasi cita-cita dari si temannya, tetapi dengan keadaan Anda sekarang ini, bagaimana Anda mencapai cita-cita itu? Itu mungkin yang harus diajarkan. Ditanamkan ya, dan disadarkan juga ya. Memang lebih gampang diomongin daripada dilakukan gitu. Tapi mungkin diajak dengan pelan-pelan gitu. Sama seperti tadi itu juga yang akhirnya menjadi motivator itu ya Mas Dwi ya gitu, yang jadi dia juga tidak punya kaki dan tangannya juga hanya tiba-tiba hanya telapak tangan tapi nempel gitu ya, tapi dia akhirnya di mana-mana seluruh dunia dan punya istri dan punya anak ya. Ya, dan yang di awal dibully oleh orang banyak ya pada akhirnya gitu. Nah berarti ini selain juga tadi diajak untuk menimbulkan motivasi diri, berarti ya menimbulkan motivasi diri dan diajak melihat ke bawah ya Mas Wi ya. Ya, karena sakit itu tidak bisa dihindari. Apakah saya setelah gini nggak bisa sakit? Saya sakit juga, bisa aja, karena itu nggak bisa kita hindari. Tetapi ya udah, kita terima, kita upayakan kesembuhannya. Betul. Karena seperti kayak Mas Di tadi sampaikan gitu, bahwa energi itu tidak mengenal wujud ya. Betul. Nah, terima kasih. Ini dari Melinda tadi, terima kasih, sudah sangat luar biasa jawabannya. Oke. Amin. Ya, jadi amin. Nah, kalau misalnya nih teman-teman tadi ya, nanti kita mungkin satu
bisa melakukan satu tatap muka nanti sesi dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia. Nanti jadi ditunggu teman-teman, kita akan programkan itu, nanti saya sampaikan kepada seluruh pengurus. Dan kemudian 2, apabila ada yang ingin melakukan one-on-one session nih Mas Dwi, gitu, itu gimana Mas Dwi? Bisa langsung ke Mas Dwi, DM atau gimana nih? Atau Mas Dwi mau tulis nomor HP-nya Mas Dwi di situ? Boleh DM saja boleh. Ada sih telepon yang bisa dihubungi biasanya di WhatsApp 0812 2804 2188 untuk janji ya, biasanya janji. 0812 2804 2804 2188. 2188. Ya. Itu biasanya untuk komunikasi, janji dan lain-lain. Ya. Ya. Saya ada praktek di Bekasi Barat, ada juga praktek di Jalan Daksa. Untuk saat ini karena masih pandemi, ada juga yang kita bikin sesi online. Gitu. Nah, tuh. Ya. Dan selain itu juga ini kita juga punya ya komunitas Happy Mind ya Mas Dwi ya. Gitu. Betul, jadi, Happy Mind Community. Ya, di Happy Mind Community, cek aja di Instagramnya. Nah, itu nanti kita juga akan buat sesi-sesi online ya Mas Dwi ya. Jadi, jadi nanti untuk yang one-on-one, untuk yang ingin one-on-one, sekali lagi boleh dicatat di 0812 2804 2188. Ya, itu silahkan langsung DM ke Mas Dwi. Dan kedua, Mas Dwi juga ada di Jalan Daksa, prakteknya itu nanti mungkin chat aja dengan Mas Dwi, jadi bisa tahu alamatnya di Jalan Daksa. Berapa Mas Dwi? Di Dharma Lounge. Jalan Daksa 14. Oke, Daksa 14. Baik, Pak Duman ya. Oke, nih dari Syafira, sehat selalu Pak Bu, terima kasih sharingnya, sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Oke, dan amin doanya. Amin. Oke Pak Dwi, kita sudah 1 jam lebih ini kita sharing di sini bincang-bincangnya. Jadi nanti ditunggu sharingnya lagi ya. Jadi tadi pesan-pesan dari Pak Dwi itu bahwa kita selalu bersyukur dengan kita melihat ke bawah ya. Jadi bahwa kita harus terima dulu kondisi kita dan kemudian kita syukuri, dan dari situ baru kita kerjakan niat kita, goal kita. Gitu ya Pak Dwi ya? Iya. Yes. Amin. Semoga sehat semua. Amin. Sehat-sehat semuanya. Dan untuk sesi one-on-one dengan Pak Dwi bisa dilakukan dengan prakteknya Pak Dwi di Bekasi maupun di Dharma Lounge di Daksa. Itu tadi, dan nomornya sekali lagi di 0812 2804 2188. Dan untuk yang mendapatkan bukunya bisa DM. Tadi sudah Mas Dwi sudah kasih diskon, menarik banget diskonnya sampai 45.000 loh. Jadi 100.000 saja. Oke. Ditunggu info-info selanjutnya. Ya. Oke, siap. Oke, Mas Dwi, terima kasih banyak. Sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Sehat. Amin. Iya, terima kasih insight-nya. Terima kasih Yayasan Kanker Anak Indonesia. Sama-sama, terima kasih Mas Dwi. Sampai jumpa lagi, sehat selalu, dan jangan lupa selalu pakai masker ya kalau keluar ya Mas Dwi ya. Oke, sampai jumpa lagi Mas Dwi, dan buat teman-teman semuanya yang tadi bergabung di sini, terima kasih juga sekali lagi. Dan untuk yang belum sempat mengikuti semuanya, nanti akan ada di Instagram TV-nya, di IGTV-nya Yayasan Kanker Anak Indonesia. So, saya Dahlia Sarjono, dan tidak bersama Mas Dwi, kita bersama ingin mewujudkan, mengembalikan senyum sehat anak kanker Indonesia ya. Untuk jadi para pejuang kanker Indonesia. Jadi senyum sehat anak Indonesia dan senyum sehat kita semua. Oke, sampai jumpa lagi Mas Dwi, dan sampai jumpa lagi teman-teman di sesi Insta Talk series-nya Yayasan Kanker Anak Indonesia. Selamat sore.